Ini adalah film tentang hutan tanaman industri yang juga dikenal sebagai HTI. HTI adalah perkebunan sejenis pohon, seringkali jenis akasia atau eukaliptus, dan ditanam pada skala besar untuk kebutuhan industri. Hingga saat ini sudah diberikan izin untuk HTI seluas 10 juta hektar di Indonesia. Menteri Kehutanan bahkan merencanakan untuk memberikan izin HTI hingga 10 juta hektar lagi sampai tahun 2030. Saat ini di Indonesia sudah ada puluhan pabrik pulp dan pabrik kertas skala kecil dan 6 pabrik bubur kertas kraft atau pulp skala besar. Namun demikian, ada rencana untuk memperbesar kapasitas pabrik besar yang sudah ada dan membangun lagi pabrik-pabrik raksasa. Pabrik bubur kertas kraft butuh investasi besar. Setelah terbangun, mereka juga butuh pasokan kayu terus-menerus dalam jumlah yang sangat besar. Saat perkebunan belum dikembangkan, perusahaan awalnya menebang kayu dari hutan alam. Jadi dia dapat bahan baku murah dengan menebang hutan alam, dan hasil hutan alam inilah yang diolah dia lagi menjadi modal awal untuk menanami kawasan itu dengan tumbuhan-tumbuhan akasia yang untuk memenuhi bahan baku mereka. Dalam 20 tahun terakhir, sudah jutaan hektar hutan alam yang ditebang untuk memasok kayu ke pabrik bubur kertas. Penggundulan hutan juga terjadi di lahan gambut, menyebabkan naiknya emisi karbon dioksida global secara signifikan yang berpengaruh pada perubahan iklim. Sekitar 200 tahun lalu, industri kertas berbasis serat kayu dimulai di Eropa dan Amerika Serikat. Sejak itu, industri bubur kertas dan kertas tumbuh dengan cepat dan akan terus berkembang. Saat ini, industri tersebut kebanyakan meluas di Asia, di mana tersedia tanah dan tenaga kerja yang lebih murah. Buku, majalah, rekening, tagihan, tiket, tisu, tas kertas, koran, kotak, karton, katalog, kemasan, poster, brosur, foto, laporan, nota, surat, dan kertas uang. Kebanyakan produk-produk tersebut hanya sekali pakai dan dibuang. Manfaat lain dari kayu yang dipanen dari wilayah konsesi HTI adalah sebagai bahan mentah untuk tenaga listrik. Kayu dijadikan serpihan dan dibakar untuk digunakan sebagai sumber listrik bagi industri, bisnis, dan perumahan. Film ini ditujukan untuk ribuan masyarakat adat dan masyarakat lokal di seluruh Indonesia yang lahannya berdekatan atau berada di dalam wilayah konsesi HTI atau di wilayah di mana izin baru HTI direncanakan. Kita dilahirkan, dibesarkan, dapat makan, dapat jaminan, segala macam. Itu dari hutan yang itu. Jadi kita makan, minum hampir setiap hari, setiap saat. Di tanah, di atas tanah, di hutan yang ini. Hidup dulu itu masih hidup senang, karena alam itu masih limpah alam kita. Jadi hidupnya itu tidak susah, karena hutan masih antero, tidak ada gangguan, dulu. Yang dahulunya masyarakat Muara Bungkal ini cukup nyaman. Dari hasil hutannya mereka bisa menjadi damar, rotan, buah-buahan. Dulu sebelum hutan itu dialihkan jadi PT itu kami enak sekali di situ. Padi dapat untuk dimakan, bahkan 1 tahun hasilnya tuh tidak habis dimakan. Jadi hasil hutan itu dapat kami jadikan bakul urutannya atau buah-buahan yang dapat apa dijuali, dapat untuk jajan anak sekolah. Kami enak di sini. Perusahaan datang ke sini mengatakan kepada penatua-penatua di desa ini, kehidupan kalian akan lebih baik dan perekonomian baik, kesejahteraan akan semakin meningkat. Alnya perusahaan dia masuk gitu, dia visi misi itu bagus sekali. Jadi orang yang dengar itu senang.
Film ini berdasarkan suara-suara masyarakat dari 8 komunitas di Papua, Sumatera Utara, Riau, dan Jambi yang telah kehilangan sebagian atau semua tanah leluhur mereka untuk dijadikan HTI. Kita akan mendengar dampak yang sudah mereka alami terkait ekonomi kampung, air, budaya, bahan pangan, serta hak-hak atas tanah mereka. Film ini juga memperlihatkan bagaimana masyarakat mengorganisir diri untuk menghadapi tantangan tersebut. Silahkan menonton film ini bersama masyarakat di desa Anda dan sebarkanlah seluas-luasnya, diskusikan film ini, dan susunlah apa yang akan direncanakan secara bersama-sama. Mendapat informasi lengkap sangatlah penting untuk membuat keputusan apakah akan menerima atau menolak perkebunan HTI di wilayah Anda. Ketika pabrik atau perkebunan HTI masuk ke suatu wilayah, kehidupan dan ekonomi lokal dari banyak komunitas berubah drastis. Beberapa komunitas mengalami penurunan hasil panen di sekitar wilayah perkebunan HTI. Di Senyerang, Jambi, sebelumnya masyarakat menggantungkan hidup kepada pertanian kelapa hibrida. Namun ketika HTI ditanam di dekat pokok rumpun pohon kelapa, masyarakat protes karena berbagai hama baru merusak tanaman mereka. Setelah adanya HTI, apalagi setelah ada pemanenan akasia, itu hama kumbang menyerang kebun masyarakat. Sehingga kelapa-kelapa hibrida dari masyarakat, radius sampai 200 sampai 300 meter, itu tidak bisa tumbuh lagi dengan kelapa hibrida karena serangan hama kumbang terlalu banyak. Penghasilan petani sekarang ini menurun, banyak. Dulu kelapa, sekarang kelapa dimakan kumbang. Anak-anak putus sekolah karena biaya orang tua itu tidak ada kan. Perekonomian di Pandumaan Sipituhuta, Sumatera Utara tergantung kepada pendapatan dari getah pohon kemenyan yang mereka sadap dan jual dari generasi ke generasi. Kalau per minggunya bisa dapat kami dari situ 500.000 per keluarga dulu. Jadi uangnya itu sudah bisa kami pergunakan untuk menghidupi keluarga dan kebutuhan anak-anak dan menyekolahkan mereka. Kalau sekarang paling 200.000. Sesudah masuk itu perusahaan di dalam kebun kemenyan itu jadi merusak bumi, merusak alam, sehingga getahnya itu sudah berkurang. Ketika tanah mereka dikonversi menjadi HTI, masyarakat harus membayar sumber daya yang sebelumnya ditanam atau diperoleh dengan gratis. Mata pencarian masyarakat Senyerang, pertama mencari kayu bakar, rotan, dan nelayan, yaitu cari-cari ikan di dalam rimba ataupun dalam hutan tersebut. Namun sekarang tidak dijumpai lagi ikan-ikan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, kayu-kayu yang bisa dibuat kayu bakar, dan rotan-rotan yang bisa dibikin untuk kegiatan masyarakat di pasar. Mau ke hutan, kayu tak ada lagi, udah habis. Tangkap. Udah ditebangnya sama perusahaan, udah diolah. Lagi kalau kami masyarakat sini, kalau ngolah kayu ditangkap. Disitulah keheranan kita. Sedangkan orang HTI itu baru datang bisa merambah semuanya. Kenapa kami nggak bisa lagi mempergunakan apa yang tumbuh dalam kebun kami? Pemerintah dan perusahaan sering mengatakan bahwa HTI akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Sebagai contoh, di bawah hukum Indonesia, perusahaan wajib menyediakan arealnya sebagai ruang tanaman kehidupan bagi areal kemitraan dengan masyarakat.
5% dari luas HTI itu harus diserahkan kepada masyarakat, baik itu secara sumber pembiayaan, hasil produksi dan lain sebagainya. Dan itu tidak pernah dilakukan. Jadi dari hampir 2,1 juta HTI di Riau ini, itu tidak satu pun diserahkan 5% kepada masyarakat. Perusahaan juga sering menjanjikan skema lainnya kepada masyarakat, seperti pembayaran kompensasi untuk tanah dan pohon. Di Kampung Sanegi Merauke, masyarakat dijanjikan sebagian dari hasil penjualan kayu. Ribuan pohon dari tanah ulayat ditebang oleh perusahaan, namun masyarakat protes karena pembagian kompensasi yang tidak adil. Ini kayu nih, ada jenis rahai, ada kayu mangga hutan juga ada. Ini campuran kayu. Ini hutan Kampung Sanegi. Ini diambil untuk perusahaan. Ya, pohon ini yang ditebang dibayar dengan kompensasi dengan harga 2.000 per kubik. Dan kami merasa rugi sekali di pohon ini. Pohon ini dia laku dengan harga 2.000 per kubik sebesar ini. Kalau menurut saya memang itu sudah sangat buruk. Tidak ada namanya di mana-mana itu hasil hutan itu dijual dengan seharga 2.000. Jadi memang ini satu hal yang memang kami merasa bahwa ini tertipu. Jelas dalam peraturan industri kehutanan itu sendiri bahwa beradanya pengolahan sistem hutan itu memang untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Seringkali hal ini tidak terjadi, dan beberapa masyarakat sebenarnya menjadi lebih miskin. Data BPS jelas menyatakan bahwa 40 desa yang tertinggal itu berada di kantong-kantong industri HTI itu sendiri. Salah satu keuntungan ekonomi yang dijanjikan perusahaan adalah penyediaan lapangan kerja untuk masyarakat. Namun masyarakat sering melaporkan keberatan sehubungan dengan pekerjaan mereka di perusahaan HTI. Hampir semua pekerjaan yang tersedia adalah buruh kasar dengan upah rendah dan tanpa jaminan keamanan jangka panjang. Di perusahaan itu aturan perusahaan 3 bulan, 2 bulan masa training, 3 bulan tuh sudah bisa diangkat. Saya sudah 3,5 tahun nih, status masih BL buruh lepas. Gaji yang perusahaan kasih buat kita 50.000 itu kalau menurut saya itu tidak layak sama sekali. Kita di sini kok, misalnya istri sakit atau anak sakit, kita tidak punya asuransi. Kami sebagai BHL, kami hanya mendapatkan upah 45.000 kotor per hari. Kami tidak pernah mendapatkan jam sostek, hanya iming-iming saja seperti itu. Masyarakat sering mengeluh peluang pekerjaan yang ada tidak sebanyak yang dijanjikan perusahaan. Mereka mengambil pekerja-pekerja dari luar daerah, sedangkan putra daerah banyak pengangguran, banyak tidak bekerja. Pertama, alasan mereka orang luar seperti dari Pulau Jawa sudah pengalaman untuk perawatan, penanaman dan lain sebagainya untuk akasia tersebut. Tapi kalau putra daerah itu kan hanya putra yang lokal, tidak pernah keluar dari mana-mana pun, mungkin hanya tahap belajar. Makanya mereka mungkin ragu untuk mempekerjakan penanaman di hutan HTI tersebut. Perusahaan tidak berikan kita kesempatan buat angkat kita buat naik jadi operator atau apa, malah dia tuh lebih memilih itu orang dari luar. Jadi kita asli di sini, dia bikin tuh macam kita tuh ya tidak tahu atau tidak mengerti, tidak paham dengan alat-alat yang padahal kita sudah bisa bawa, bisa kerja, tapi ternyata dia macam tidak percaya begitu sama kita. Tidak terlalu yakin bahwa anak-anak di sini bisa buat alat atau alat-alat itu.
asumsi yang muncul dari para pembuat kebijakan, ini adalah investasi yang baik, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan akhirnya mengurangi kelompok miskin dan menyerap tenaga kerja secara banyak. Saya melihatnya ini industri yang tidak akan meningkatkan ekonomi bagi masyarakat bawah. Memang kalau untuk kesejahteraan buruh di HTI ini tidak pernah kami sejahtera. Bahkan seperti yang saya bilang tadi, mana bisa 45.000 untuk menghidupi suatu keluarga. Masyarakat adat kami, kenapa kami bisa menjadi buruh di tanah kami sendiri, itu akibat perusahaan yang semena-mena menanami tanah eukaliptusnya di semua tanah adat kami, seperti itu. Jadi apa yang mau kami makan? Jadi kami terpaksa menjadi buruh harian lepas atau BHL di HTI perusahaan ini. Kami menjadi budak di tanah kami sendiri. Ketahanan pangan, air bersih, dan budaya yang kuat sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Kehidupan masyarakat sehari-hari terpengaruh ketika perkebunan atau pabrik HTI dikembangkan di dalam atau di dekat wilayah mereka. Konversi hutan dan kebun menjadi HTI seringkali berdampak pada ketahanan pangan masyarakat. Saat ini pohon-pohon pohon buah-buahan yang kemarin, yang seperti rambutan, durian, manggis, duku, itu sudah tidak ada lagi. Karena sudah digusur dengan adanya perusahaan-perusahaan yang telah masuk di desa Marabungkal. Habis itu bungkus dia, bikin api, asar dia. Binatangnya itu sekarang binatangnya agak kurang. Perusahaan data binatangnya sudah kurang. Dulu ya itu binatang itu banyak. Tadi saya jalan tidak ada, pulang kosong. Di Sanegi, sagu merupakan salah satu makanan pokok. Di belakang saya ini adalah dusun sagu. Itu adalah lumbung makanan kita orang di sini. Ketika adanya perusahaan datang penebangan, jadilah ini sagu, pohon sagu ditimpa kayu yang ditebang. Sumber pangan masyarakat yang lain tercemar limbah pabrik. Inilah dia kanal limbah perusahaan yang dibuangnya dari perusahaan turun sampai ke Sungai Kampar. Jadi masyarakat ini di sekitar inilah kerjanya cari ikan. Itu contohnya ada orang yang cari ikan. Jadi apabila nanti limbahnya pol, jadi dia terpaksa buang limbah. Jadi kalau udah buang limbah ataupun kebocoran, ikan yang di sini mati, pada mati semua. Itu memang sewajarnya nanam cabai, nanam kangkung, segala macam lah tanaman tembang sari itu tidak bisa lagi sekarang diandalkan. Karena ada limbah itu datang, itu tidak lama mati, layu macam kena racun. Dia sawah itu mengurangi. Sudah ada sawah itu tidak bisa kami kerjakan karena air mengurangkan, karena air kotor. Iya. Masyarakat sangat bergantung dengan persediaan air bersih untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka dan untuk makanan serta penghidupan mereka. Air juga bagian penting bagi kesuksesan beroperasinya industri HTI. Ketika perkebunan dikembangkan, dibuatlah selokan-selokan yang besar untuk mengeringkan lahan, utamanya lahan gambut. Selokan-selokan tersebut digunakan juga untuk saluran transportasi kayu yang dipanen. Berbagai bahan kimia beracun seperti herbisida dan pestisida digunakan di pabrik dan lahan perkebunan. Masyarakat protes karena cairan limbah dari lahan perkebunan dan pabrik mencemari air mereka.
Kalau nampak sosial daripada perusahaan yang ada di Desa Marabungkal ini, yang mungkin pertama itu pencemaran daripada Sungai Mandau yang kemarin itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat buat air minum, mandi gitu kan, maupun nyuci pakaian dan lain sebagainya. Nah, pada saat ini ya, karena adanya perusahaan yang ada, kemudian limbah-limbah yang ada turun di sungai itu sekarang membuat daripada masyarakat itu tidak bisa mengkonsumsi air sungai itu sendiri. Kalau limbah cair itu ya kadang-kadang tak tentu, kadang-kadang setengah bulan sekali, kadang-kadang sampai sebulan, kadang-kadang kalau mau hujan, mendung, tuh nurun tuh ada bau limbah. Kalau digunakan untuk nyuci bisa, kalau untuk minum tidak bisa. Air kan tidak bisa untuk minum. Kami air dari langit tuh lah. Tidak bisa. Sebelum perusahaan itu kan berdiri ke sini kan, dulu air bersih yang kami minum itu kan ada air kampar. Tak pernah kami beli sama sekali. 8.000 satu jerigen kami beli sekarang. 3 jerigen 1 minggu. Orang tuanya susah kan gitu, mana lah cari air. Terpaksa anak pergi ke Jambar itu minum air sungai kampar itu sekarang. Upung mula dari nabulon na madari hon na sanarong sitop pa na sanarong. Naroro kami nunga ito son. Ima na pinupkan yak kubu namin na pardulu tubui. Takasubato kami horo pangidon. Budaya yang hidup, hubungan spiritual yang kuat, dan kearifan lokal sering tergantung pada hutan yang masih utuh. Untuk budaya dan segala macam itu harus dari hutan. Ramuannya. Kalau hutan ini kalau memang kalau gundul botak semua, wah kami mau hidup bagaimana? Datang pembebatan atau rakyat dia buang. Tanah keramat juga sudah tidak ada. Jadi kalau kita sudah musyawarah mau bentuk keadaan, kita mau cari mana lagi? Ini kita sudah gundul, tidak ada. Di desa saya ini dalam hal pengobatan itu ada 2 cara. Ada cara tradisional dan ada cara dirujuk ke rumah sakit. Nah, cara tradisional ini sekarang ini itu semua ramuannya didapatkan dari dalam hutan. Nah, itu sekarang sudah sulit. Kita untuk mencari kan alat-alat seperti daun-daun kayuan, akar-akar kayu, itu udah tidak ada lagi. Mengenai perasaan manusia dengan alam yang ada itu banyak perbedaan, memang banyak. Dan lain daripada yang biasa. Apalagi kita di sini orang Marin, yang namanya orang Marin itu turunan ganti turunan itu. Dia itu punya kebiasaan hidup yang sekarang terpaksa dirubah ini, mau dirubah, sudah dirubah. Jadi kita dalam secara batin itu diajak supaya ikut serta dalam perkembangan ini, tapi tidak bisa. Sampai hari ini pun tidak bisa, tidak ada yang siap diri untuk ikut serta dalam perkembangan itu, walaupun dikasih gaji. Walaupun dikasih penghargaan, dikasih ini, itu, bantuan. Tidak bisa. Dan itu kebiasaan. Salah satu semboyan, tradisi. Sesuai aturan-aturan budaya masing-masing. Ya, pada saat ini juga, yang dahulunya ada kuburan lama di desa ini, itu sudah digusur juga oleh perusahaan. Sehingga pada saat ini, untuk mengetahui tempat kuburan tersebut, kita tidak bisa lagi karena sudah ditanami akasia di sekeliling ini. Kuburan yang berserak di situ, ada yang didoser, ada yang dibenamkan, digusur oleh perusahaan itu sendiri. Puti suali apa mbak puti suali purpura nak habis selalu nalubu pinaro tu sor. Itu dengan nabi. Orang semua habis selalu nak. Anggota makan mula nam. Walau tu arok pehamu nama ringanan.
putih bodul nami o pakorasi mongani oni tak putih. Asa putih sudah nahami namangu sayo. Ului mo pung pangiran nami on. Ului mo pung pangiran nami on. Ului mo pung pangiran nami on. Saat ini, kebijakan terkait kepemilikan tanah dan tata guna lahan lebih menguntungkan perusahaan daripada masyarakat lokal. Ada proses pengajuan izin untuk mendapatkan konsesi HTI. Kalau kawasan masyarakat adat secara komunal itu berada di kawasan tanah negara atau berada di kawasan hutan, maka ketika ada perusahaan mendapatkan izin dari pemerintah, itu berarti lahan masyarakat yang diklaim secara adat itu tidak diakui oleh negara, sehingga itu otomatis akan dikuasai oleh perusahaan itu. Meskipun Menteri Kehutanan mengklaim bahwa 70% areal di Indonesia di bawah kendalinya, Mahkamah Konstitusi Indonesia menjelaskan bahwa 90% yang disebut hutan negara belum pernah ditetapkan secara sah. Tanah-tanah yang selama ini dimiliki rakyat secara turun-temurun, bahkan sudah sejak beratus-ratus tahun yang lalu, itu tidak pernah diakui oleh negara. Jadi di tanah adat kita ini sebetulnya kita tidak pernah menyerahkan ini sebagai HTI. Tetapi datang pemerintah memberikan izin kepada perusahaan, lalu ini dibuat HTI. Jadi perusahaan datang seenaknya ke tanah adat kita untuk melakukan penanaman eukaliptus untuk kebutuhan perusahaan itu untuk membuat kertas. Kemudian ketika ada persoalan masyarakat adat dengan izin, masyarakat adatnya ditantang. Anda punya bukti apa? Ya pasti nggak punya lah gitu. Wong pemerintah memang tidak pernah memberikan gitu ya. Nah dari situ kemudian diusirlah dia. Nah itu proses itu sama dengan waktu penjajahan dulu. Jadi kalau kita lihat substansinya, saya melihat bahwa proses penjajahan dengan proses sekarang nggak ada bedanya dalam hal ini, gitu ya, secara substansial ya. Ketika ada pihak misalnya pemodal yang diberikan konsesi, masyarakat tadi bertahan, oleh negara menganggap ini miliknya, yang dianggap menjadi pencuri itu, yang dianggap menjadi penjahat itu, yang dianggap menjadi merampas tanah itu akhirnya masyarakat. Untuk membangun perkebunan dan melindungi investasi mereka, perusahaan-perusahaan bekerja sama dengan polisi, BRIMOB, dan kontraktor jasa keamanan swasta. Kalau saya melihat memang konflik agraria hari ini sangat meluas. Tekanan yang kita hadapin adalah bentuk kriminalisasi dan intimidasi yang kita rasakan hari ini, itu sangat nyata. Nah, tekanan ini kerap sekali dilakukan oleh perusahaan menggunakan pengaman modal bagi mereka itu adalah aparat keamanan terutama. Tanah kita sudah diambil oleh perusahaan. Nah, setelah itu saja teman-teman ke sini untuk berunding-runding. Tapi kayaknya perusahaan itu tidak mau ngalah. Tambah dia mengadukan kekuatan dia, yaitu memakai alat negara seperti tentara PKO apa itu, BRIMOB segala itu. Sampai-sampai teman saya itu ditembak mati Pak itu. Nah ini berarti perusahaan deh sistemnya, berarti mau injak-injak masyarakat yang punya hak di sini, supaya mereka takut sama aparat, dia bebas saja kerja, asalkan dia suka saja mau di mana dia mau babat. Jadi masyarakat yang punya hak mau tuntut ada aparat, jadi mau masyarakat takut sama aparat. Dibodoh-bodohi, ditakut-takuti. Kalau nggak kau kasih nanti hutanmu itu,
kamu ku penjarakan katanya. Dia tangan besi. Tangan besi, kami takut masyarakat Perlembuan. Karena dia takut, harus dia kami lipat tangan, tak ada berbobot lagi. Tangan keras. Tak ada lagi tanah yang kerjakannya, tetapi mengeluh semua. Diambil, kami tidak tahan. Ada senjata. Orang tidak kasih, tetapi dengan paksa. Menimbang berbagai kondisi guna perluasan HTI tersebut, tidak mengherankan apabila ada ribuan konflik lahan di seluruh Indonesia. Di tengah situasi yang sulit, perkembangan terkait pengakuan hak-hak masyarakat atas tanah bergulir sangat cepat. Pihak pemerintah dan perusahaan mulai menyadari bahwa konflik lahan tidak menguntungkan siapapun, dan bahwa pengakuan hak-hak masyarakat atas tanah dapat menguntungkan masyarakat, lingkungan, perusahaan, dan negara. Kalau namun pun diceritakan atau dibilang oleh negara, itu jadi tanah negara, sebenarnya kami tidak terima. Kami selalu mempertahankan bahwa itu tanah adat. Sudah jauh lebih dulu nenek moyang kita di sini, baru kita merdeka. Itu bukan milik pemerintah, itu milik masyarakat. Warisan kami dari nenek moyang kami. Negara tidak pernah menghargai tuan tanah dimanapun juga di Indonesia ini. Negara itu terbentuk baru kemarin, 60 tahun kemarin, 66 tahun kemarin. Kita dari dulu sudah ada di situ. Di Kalimantan, ke Sumatera, ke Jawa, ke Sulawesi, ke Papua. Kelompok masyarakat lain menuntut pengembalian lahan mereka dari konsesi perusahaan. Rimba kami direbut, anak kami dibunuh. Sakit Pak, hati. Kalau tidak selesai juga nanti tak apa akibatnya. Memang kami dari masyarakat sendiri tetap punya keinginan bahwa tanah ini kita harus kembalikan. Setujulah dia kembali ini tanah ini. Karena kami mengalami anak kami mana dia hidupnya. Yang tumbuh sekarang mana yang hidupnya kalau tidak kembali tanah. Harus kembali tanah yang dijajah pada masyarakat makmur dan adil. Itulah kemerdekaan Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, di banyak negara, masyarakat adat sudah mendapatkan pengakuan terhadap hak atas wilayah adat mereka berdasarkan pengorganisasian dan gerakan yang kuat. Bagian film berikutnya, kita akan membahas strategi dan taktik yang digunakan oleh masyarakat untuk membela hak-hak mereka ketika menghadapi perusahaan HTI.